morning fams! Hari yang spesial ini, kita ajak kamu ya mengenal lebih dekat dengan batik. Yuk! Wits, jangan heran gitu dong. Kemarin emang diperingatin sebagai Hari Batik Nasional loh. Pantasan aja, hari ini banyak warga yang memakai batik. Termasuk Ali Zainal yang udah kece badai nih. Ali, emang mau ngapain sih? Fems, aduh bagaimana ini? Ini kan Citayam Fashion Week yang terkenal itu kan ya? Udah kagak ada yang fashion show, udah kagak ada yang catwalk. Ini banyak yang olahraga sekarang. Mana saya udah rapi banget, pakai baju nuansa batik. Ada apaan ini? Ya ampun, fenomena fashion show di Zebra Cross di sini sih. Wah, udah bubaran Ali. Udah berkarat beritanya. Waduh, udah kagak update, saya udah bubar, udah berkarat. Ngomongin masalah karat nih ya, pasti nih Fems nggak ada yang paham nih. Ternyata ada batik ya yang menggunakan karat besi. Bagaimana buatnya? No. Kamu udah pasti tahu dong, Fems, kalau batik Nusantara dikenal sebagai warisan budaya Indonesia. Kesenian batik kabarnya ditemukan pada abad ke-17 dan 18 Masehi atau pada masa kerajaan Majapahit. Berabad-abad setelahnya, seni batik makin eksis, Fems. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia. Oh my wow! Gak cuma masyarakat Indonesia aja, sejumlah tokoh dunia juga udah banyak nih yang memakai kain bermotif ini loh, Fems. Misalnya aja Nelson Mandela, Obama, Bill Gates, sampai opa-opa Korea kecintaan mudamu di Nusantara tuh. Hehehe, Suga BTS fans, keren. Anyway, batik punya ciri khas masing-masing tiap daerah, fans. Cara bikinnya juga gak kalah bervariasi. Kayak batik yang ada di kota Surabaya ini nih. Kalau diperhatikan sih, batik ini memiliki corak unik berwarna coklat keemasan. Tapi, kamu pasti nggak nyangka deh, kalau corak ini ternyata berasal dari kawat yang udah berkarat. Nah, alasan inilah disebut sebagai batik teyeng. Di balik selembar kain yang cakep ini, ada jeripayah tangan dingin Pak Firman Asyari, Fems. Dia ini adalah penemu motif batik teyeng ini, Fems. Pak Firman sudah menjadi pengrajin batik teyeng sejak tahun 2012, Fems. Mantan dalang yang beralih profesi menjadi pembuat batik ini, sebelumnya butuh waktu selama 1 tahun untuk menemukan formula yang tepat dalam membuat batik teyeng. Pada akhirnya, tahun 2013, dia berhasil memasarkan batik hingga ke seluruh penjuru negeri. Oh my wow, keren banget ya! Cara bikin batik satu ini terbilang unik, Fems. Untuk mengeluarkan korosi yang nempel pada kawat, dibutuhkan air asin. Kemudian, kawat ditempel di atas kain katun, lalu direndam kain sampai benar-benar basah. Proses inilah yang membuat karat kawat ini bisa menempel pada kain, Fems. Sehingga tercipta motif-motif yang artistik. Gak cuma 1 atau 2 helai kain, proses ini bisa dibuat sebanyak mungkin kok. Yang jelas sih, di antara helai kain, harus ditabur kawat-kawat yang udah berkarat ini, Fems. Tinggal tutup deh dengan spons basah. Lalu, biarkan selama 2 hari. Oh iya, kain dan kawat ini nggak perlu disiram air setiap hari ya. Cukup sampai basah aja. Kalau sampai tergenang air di dalamnya, gak bisa nempel pada kain, Fems. Ini dia nih, Fems, motif karat kain yang dihasilkan. Cakep banget ya. For your info nih, teyeng dalam bahasa Jawa artinya karat, alias hasil korosi dari kawat, Fems. Meski dianggap membawa dampak buruk pada sejumlah material, guratan-guratan ini justru bisa menghasilkan motif yang artistik. Proses pembuatan motif teyeng ini gak bakal mempengaruhi ketebalan kain kok. Jadi jangan takut, kain bakal tipis akibat proses pengkaratan ya. Sekilas emang mirip dengan motif batik yang berwarna coklat keemasan. Padahal nih, motif ini belum selesai loh. Kain ini masih harus diproses nih dengan membatik sesungguhnya. Motif batik yang dipakai ini tergantung dari pemesannya, Fems. Prosesnya dimulai dari menyanting batik tulis ini. Oh iya, Fems, nama Pak Firman ini udah dikenal sebagai pionir inovasi kain batik yang unik di Indonesia loh. Saking populernya, karya batik teyeng miliknya ini sudah sampai ke pasar luar negeri tuh, Fems. Bahkan, batiknya juga udah dibawa pameran oleh desainer-desainer Indonesia hingga mancanegara. Oh my wow, Indonesia mendunia!
Oh ya, kalau pengen batik ini, kamu bisa kok membelinya dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari harga 200 ribuan aja. Tapi, untuk batik yang diproses canting, harganya mencapai jutaan rupiah. Ingat fams, jangan ditawar berlebihan ya. Karena bikinnya ini bisa makan waktu sampai sebulan loh. Oh my wow! Ngomongin batik, kita tanya ke teman Ali yuk yang tinggal di Inggris. Seberapa tahu sih dia dengan batik asli Indonesia? Mister, kira-kira Mister di rumah punya batik gak? I do have a batik, as you can see. Here we go. This is my favorite one. I wear this to quite a lot of events. I think it's quite casual. It has a lovely design on it, which I love. And it's quite traditional, yet I think it's quite modern as well. And it works within my style here, based in the UK. Cakep. Biasanya batik nih ya, biasanya kalau Mister pakai itu mau kemana? I have worn it at an Indonesian wedding twice. I've wore it to an Indonesian party in Chester, in England. So I think I've wore the batik probably maybe 4 or 5 times. Oke, sekarang kita mau tanya lagi sama Mister nih. Sebutin aja, asalnya batik dari mana dah? I did a little bit of research on batik. I don't know a lot about it. I'm not an expert on it, but I know it comes from Java. Keren juga nih, kalau batik dipakai sama bule fams, bikin bangga deh. Anyway, gimana sama generasi masa kini ya? Kira-kira seberapa tahu sih dan cinta dengan batik Indonesia fams? Let's go. Kita tanya-tanya lagi ya tentang batik nih. Punya batik gak di rumah? Punya. Batiknya biasa digunakan buat apa aja? Mama punya buat gendong adik. Biasanya untuk kuliah. Kuliah. Buat kondangan. Kantor, acara kondangan. Kondangan. Widih, temennya Ali banyak juga ya. Sampai bule di Inggris segala. Keren, Indonesia mendunia fams. Ali mendunia fans. Zaman now, batik bukan cuma jadi busana orang tua aja fans, tapi cocok juga nih jadi fashion anak muda. Bisa dipakai di segala suasana, baik formal, casual, bahkan sporty. Untuk yang formal, tipsnya pakailah batik dengan warna senada antara atasan dan bawahan. Untuk yang casual, santai ataupun sporty, justru bisa lebih berkreasi lagi nih. Yang penting, percaya diri dengan warna-warni dan gaya masa kini fams. Intinya, jangan masa gitu deh. Keren, tambah cinta dong sama batik. Jadi batik ini bukan hanya casual, tapi bisa juga untuk apa? Untuk formal juga. Oh, untuk formal juga. Mantap ya, ya. Tambah cinta sama batik. Iya, bagus tuh, lihat. Nah, tapi pasti nih pada nggak tahu nih kalau misalnya batik itu, motif-motif batik itu bisa diaplikasikan bukan hanya di bahan-bahan aja, tapi di perabotan rumah tangga. Gelas, piring, mangkok. Oh, masa sih bisa? Bisa! Mau tahu nggak? Lihat dong. No, cuplikannya. Meski terlihat modern, tableware kayak gini gak ninggalin kearifan lokal. Warisan budaya bangsa fams. Lihat nih, desain wayang dan seni etnik ala batik. Kini bisa hadir lebih dekat di meja makan loh. Wah, keren ya! Oke, tema batik itu sangat unik dengan bangsa Indonesia ya. Nah, di sini produk yang akan kita angkat yaitu khususnya pertama kali dari koleksi kita dengan Ibu Gea Panggabean itu wayang beber. Mungkin bisa dilihat di sini, wayang beber ini merupakan wayang yang tertua yang berasal dari Jawa pada masa pra-Islam. Ini menjadi satu identik koleksi yang hingga saat ini masih digemari. Tuh, cantik ya? Motif wayang beber dari Jawa Timur. Kalau diaplikasikan ke dalam media tableware, cantik, penuh nuansa etnik fams. Selain motif wayang beber, motif batik floral juga diangkat, seperti bunga dan tumbuhan yang menjadi simbol keanggunan. Kecantikan motif ini populer banget loh di Asia bahkan Eropa. Dengan stiker khusus, motif wayang batik atau desain lainnya bisa diaplikasikan pada media porselen fams. Proses ini biasa disebut dengan dekal, memakai tinta khusus dari Jerman, Jepang, atau Italia. Tinta khusus ini juga dipakai karena memiliki warna lebih banyak dan konsisten yang lebih stabil.
Dan yang penting, udah food grade fams. Tanpa kandungan bahan kimiawi yang bisa berbahaya buat kesehatan. Udah aman deh dipakai masak atau menaruh makanan. Fams, produksi tableware ini lokasinya ada di Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, di sini nih Fams, produk peralatan makan porselen berkualitas paling putih dihasilkan. Kalau keramik biasa memakai material tanah liat merah. Porselen dari sini memakai bahan baku tanah liat halus atau kaolin. Kaolin yang menjadi bahan dasarnya juga nggak kaleng-kaleng Fams. Diimpor dari negara Jepang dan Jerman dengan kualitas yang terbaik. Setelah dibentuk lembaran padat, adonan masuk ke dalam mesin extruder agar teksturnya lebih padat. Sejak 40 tahun yang lalu, industri pembuatan porselen di sini bukan cuma mesin yang diandalkan. Tangan terampil para pekerja juga berperan penting Fams. Gak heran nih, kapasitas produksi di tempat ini bisa mencapai 1,5 juta keping per bulan atau 50.000 keping produk porselen per hari. Wih. Untuk jangkauan pemasarannya juga nggak main-main. Dari pasar Asia, Amerika, Eropa, bahkan Afrika. Oh my wow, Indonesia mendunia. Untuk menghasilkan produk porselen berkualitas, 3 tahapan pembakaran harus dilakukan dengan cara dibakar pada suhu 800 derajat Celcius selama sekitar 15 jam. Adonan porselen yang udah terbentuk bisa menjadi keras, kuat, dan tahan air. Kerennya lagi nih Fams, tableware produksi dari sini udah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi nggak perlu ragu lagi nih sama kualitas dan juga keamanannya. Pada proses ini Fams, lapisan glasir ini bisa diberikan untuk menghasilkan permukaan porselen yang lebih halus, mengkilap, dan tahan goresan. Supaya lapisan glasir menempel sempurna, proses pembakaran tahap kedua ini perlu dilakukan selama 7 jam dengan suhu mencapai 1300 derajat Celcius selama 5 jam. Hasilnya jelas kelihatan tuh. Porselen bakal terlihat glowing Fams, makin kuat dan mampu bertahan pada panasnya masakan dan microwave. Supaya makin sempurna keindahannya, produk porselen putih ini bisa dipercantik dengan tampilan desain motif khusus. Bisa custom gitu deh. Setelah itu, tinggal dibakar kembali supaya motifnya melekat dengan sempurna. Kalau udah jadi, makin terlihat cantik dan elegan ya. Makan juga makin lahap nih, pastinya. Wah, keren banget, Fams. Lihat tuh, Fams. Aduh, nyaman banget ya. Ini kreatif banget. Dari sehelai kain batik bisa dijadiin macem-macem. Jadi spray, jadi bantal, jadi guling. Wah, macem-macem pokoknya ya. Ini kita tidur kayak berasa di mana gitu ya. Ada atmosfer yang berbeda dengan menggunakan batik. Ah, itu juga tuh. Ayo, Fams. Aduh, cakep banget ya ampun, cakep banget Fams. Ini ada bantal buat kursi. Nah, ada buat tempat tisu dari batik. Nah, ini kain-kainnya nih, ya ampun Fams, keren banget ya. Aduh, jadi pengen bikin begini di rumah nih ya. Nyaman banget. Dengerin ya, batik bisa digunakan di mana aja. Cuman satu yang nggak boleh. Apaan? Ngebatik di sekolah, nyontek, jangan ya. Bang Ali, bukan cuma itu aja loh Bang. Motif batik juga bisa muncul di atas kue. Betul nggak? Bener tuh. Bisa dimakan lagi, enak lagi. Batik di kue tart, itu motifnya. Lah, cakep banget. Enak banget tuh kue. Ya ilah bagi ngapa Neng? Di sini kagak ada apa-apaan nih, sepi banget. Gimana? Cakep banget ya cake batiknya? Cocok nih disajikan saat Hari Batik Nasional Fams. Oh iya, kue tart biasanya terbuat dari bolu Fams. Meski namanya Indonesia banget, bolu bukanlah makanan asli Indonesia Fams. Istilah bolu ini berasal dari bahasa Portugis, yaitu bolo, yang artinya kue. Wait, bukan berarti si manis ini berasal dari Portugis ya. Tapi, bangsa Portugislah yang memperkenalkan kue saat menjajah ke Indonesia.
bolu atau cake udah ada sejak zaman Mesir kuno, fams. Meski akhir-akhir ini udah banyak varian rasa seperti red velvet, cheesecake, dan lain sebagainya, nyatanya rasa coklat masih jadi rasa kue ulang tahun yang paling populer di dunia, fams. Oh iya, kue yang baru aja dikeluarkan dari oven gak boleh langsung dihias, fams. Karena akan ditutup dengan buttercream yang mengandung gula dan mentega. So, kue harus didinginkan dulu ya. Kalau panas-panas langsung dihias, buttercreamnya jadi lumer deh. Biasanya, fams, bolu yang baru dikeluarkan dari cetakan bentuknya gak bakal rata. Agar lebih rapi, bolu ditutup dan diratakan pakai buttercream dulu. Kalau udah cantik, tinggal dihias deh. Karena tema batik identik dengan Pekalongan, bisa kali pindahin motif batik ke atas cake ini. Oh iya, motif batik Pekalongan yang paling populer adalah 7 rupa, fams. Biasanya motif ini ditandai dengan dominasi motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Corak dari batik ini mengandung kekayaan alam dari wisata alam Pekalongan yang digambarkan dalam 7 motif yang berbeda. Salah satunya perpaduan tumbuhan dan kupu-kupu, serta jenis burung lainnya. Selain itu, motif pada batik ini juga punya keunggulan penggunaan warna, fams. Kalau biasanya batik ini nggak jauh-jauh dari warna coklat, di kota ini menggunakan 8 warna. So, terlihat lebih indah dan menarik. Gimana? Udah afdol kan? Bisa menikmati batik dari berbagai sisi? Bukan cuma nikmat dipandang, perut juga ikut senang. Ini namanya malam ya. Malam itu mungkin kita bilangnya tinta buat mulai desain dari batik tuh ya. Ini udah mau kelar nih. Keren banget ya, keren ya. Ya iyalah, pelan saya yang buat. Keren banget dong. Tuh, ya. Kalau kita lihat ini desainnya keren banget. Batik yang Ali buat nih ya, kagak kalah keren sama batik-batik yang lagi fashion show di luar negeri noh. Noh, lihat noh. Ah, masih kerenan ini. Ya Neng ya? Iya. Anteng bener. Iya. Fokus dia ya, fokus. Emang cakep-cakep deh batik Nusantara. Kita wajib, fams, melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau kita nggak punya rasa peduli dan bangga dengan aset yang kita miliki, bisa-bisa batik bakal diakui oleh negara lain nih. Jangan sampai deh. Kalau udah setengah jam, saatnya Joerici pamit undur diri ya. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Sampai jumpa besok.